Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Doni Christian di Bahas MLBB ala Dodo. Kali ini minggu ke-7, hari yang pertama, match yang pertama antara Geek versus Dewa. Kita bakal melihat apakah Geek Fam bisa memutus loss streaknya, atau jangan-jangan Dewa kembali memenangkan, mengulang kembali tren positifnya, yaitu win streak. Kita bakalan langsung masuk ke dalam game ini. Kita nonton. Disiarkan langsung dari MPL Arena Jakarta. MPL Indonesia Season 16 powered by Munto. Support by PBESI. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Official coffee Good Day. We own this. MPL Indonesia Season 16 kembali lagi di minggu yang ke-7, di mana 9 tim akan berjuang untuk tempat yang ingin mereka tuju. Tim-tim sedang berlari, mereka sedang mengejar ketertinggalan di saat tim Onyx sudah mengamankan tiket playoff. Dan kalau Onyx ngebahas seperti biasa, tentang guys, perjuangan ya. tim-tim yang sekarang hanya tinggal 5 slot saja untuk menuju babak playoff. Mereka harus berjuang lebih ekstra, namun kita bisa melihat bahwa dari tim-tim yang berjuang, rupanya kita bisa melihat ada chance yang lebih besar dan juga ada chance yang lebih kecil. Mengingat sudah di depan mata babak playoff tinggal 3 minggu. Jadi kita bersama-sama akan melihat bagaimana chance untuk tim-tim yang sedang berjuang di babak regular season untuk babak playoff. Jadi inilah dia seperti apa road to playoff bagi tim-tim yang sedang berjuang di MPL Indonesia. Inilah dia. Dan jika membahas tentang babak playoff, tentunya kita sudah tahu Onyx satu-satunya tim yang sudah mendapatkan tiket babak playoff. Namun Onyx tak mau berhenti di situ saja, karena kita tahu mereka mendambakan slot upper bracket. Dan kalau ngebahas tentang chance mereka untuk upper bracket, ternyata sudah cukup besar. 90% lebih dari chance mereka mengamankan tiket upper bracket. 99%. Dan kalau ngebahas tentang klasemen juga, nomor 2 ada di tim Bigetron, di mana chance mereka ke babak playoff 98%. Jadi kita bisa mungkin menghitung mundur match yang bisa dimenangkan oleh Bigetron dan mereka bisa mengamankan slot babak playoff. Bukan hanya itu, namun upper bracket mereka juga ternyata cukup besar dengan 64%. Membahas tentang upper bracket, tentunya tim-tim masih punya peluang begitu besar. Alter Ego juga memiliki 77%. Dan kita ngebahas tentang Alter Ego, di mana posisi mereka begitu apik di babak klasemen. 98% mereka bisa mendapatkan tiket playoff. Namun Dewa United season ini peluang mereka rupanya begitu besar dengan 95% peluang ke babak playoff. Sangat berbeda dengan musim lalu. Rupanya kedatangan pemain anyar dan juga coach anyar membawa angin segar bagi mereka. Dan gak hanya babak playoff saja yang mereka bisa amankan, namun upper bracket juga cukup besar. Dan kalau ngebahas tentang Dewa United, 27% tentu itu adalah angka yang bisa membakar api mereka, bisa mendapatkan upper bracket. Namun kalau ngebahas tentang Dewa, kita juga lihat di belakangnya ada EVOS dengan peluang menuju playoff cukup besar 79%. Tapi nggak hanya itu saja, dengan match point yang begitu tipis, peluang ke babak playoff cukup besar, tapi masih bisa banyak hal yang terjadi karena
Di belakangnya mengikuti ada Navi, 74% juga. Jadi kita harus melihat bahwa perjuangan playoff semakin ketat untuk papan tengah di klasemen. Dan RRQ ketika mereka berada di mode survival, mode yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Dengan peluang playoff 50%, membuat mereka harus dak-dik-dukser. Musim ini mungkin menjadi musim yang cukup berat bagi tim RRQ. Dan kalau ngebahas tentang RRQ, berada di posisi 7 dan Geek Fam berada di posisi 8. 0,76% bagi Geek Fam. Tapi belum 0, masih ada koma sekian menjadi pengharapan bagi Geek Fam. Dan bahkan walaupun kekalahan beruntun didapatkan oleh tim Liquid ID, mereka masih memiliki 0,02%. Jadi mungkin keajaiban bisa menuntun mereka. Tapi kita masih melihat bahwa perjuangan di papan tengah MPL Indonesia Season 16 begitu ketat karena melihat angka yang begitu besar dimiliki oleh tim-tim yang berada di papan tengah. Karena kita tahu dari kemenangan mereka begitu tipis satu sama lain. Dan chance untuk membalap pun semakin besar. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi karena sisa match mereka bisa menentukan nasib bagi tim-tim yang sedang berjuang. Kita udah melihat bagaimana kans mereka untuk menuju babak playoff. Tinggal 5 slot lagi. Namun bukan hanya playoff yang mereka dambakan, namun juga slot babak M7 World Championship nantinya di Jakarta. Dan kalau ngebahas tentang hal itu tentunya Bude penasaran bagaimana Superfans meletakkan hati mereka dan meletakkan suara mereka dari 9 tim yang berjuang di MPL Indonesia. Kita akan cek bersama-sama. Inilah dia suara dari Superfans Speak. Udah penasaran langsung yang ada di pojok ada siapa? Onyx semakin mantap dengan 41%. Namun walaupun posisi mereka di minggu yang ke-7 dimulai dari angka 7 untuk tim RRQ. Tapi suara dari King dan dari Superfans masih sangat besar, 33%. Mereka masih yakin bahwa RRQ bisa bangkit dan mewakili Indonesia. Dan kalau ngebahas di belakangnya, EVOS mengikuti dengan 10%. Suara dari EVOS fans. Rupanya di sini mereka masih berharap penuh. Dan begitu Runway Vitality akhirnya berada di posisi 4 setelah berminggu-minggu berhari-hari mereka ada di pucuk bontot. Tapi sekarang banyak yang sudah mulai percaya bahwa Big Runway Vitality bisa membawa nama Indonesia di ajang M7. Tapi Dewa United juga berada di papan tengah bersama dengan Navi. Tapi Alter Ego ada di pucuk. Walaupun mereka berada di posisi yang sangat baik di top 3, tapi itu belum cukup untuk meyakinkan Superfans dan juga Alter Champs bahwa Alter Ego juga bisa. Geek Fam dan juga tim Liquid ID masih mendapatkan suara karena kita tahu sendiri tulisan-tulisan kalian di kolom komentar itulah yang dihitung dan membuat angka-angka yang ada di panggung ini. Jadi Superfans teruslah untuk mengetik, teruslah untuk mendukung tim-tim favorit kalian dan mungkin tim-tim yang bisa merubah dan juga menjadi perwakilan Indonesia di ajang M7 World Championship. Dan ngebahas tentang hari ini tentunya pembukaan minggu yang ke-7 akan sangat panas. Dan tidak lupa juga karena semua dukungan dari para Superfans, dari para sponsor dan partner karena MPL Indonesia Season 16 powered by Moonton, supported by PBSI, presented by Official Tournament Smartphone, Samsung Galaxy, Official e-wallet GoPay, Official Coffee Good Day, dan partner ini sport dari Simpati, Dunia Games, Gamesmack dan juga Good Time. Tak lupa advertiser kita, Kacang Supro dan juga Yoritos. Ditambah supplier kita Head and Shoulder, UBS Gold, Royal Guard dan juga Imaginary. Week yang ke-7 akan dibuka oleh dua tim yang bernasib cukup berbeda. Di musim lalu, Geek Fam sungguh prima. Namun mereka kali ini harus berjuang lebih ekstra. Sedangkan Dewa United, mereka memang tidak lolos di musim lalu. Namun playoff kali ini mungkin bisa mereka gapai. Langsung saja kita sambut match pembukaan untuk minggu yang ke-7. Geek Fam dan Dewa United.
Selamat datang di EPL Indonesia minggu yang ke-7. Yes, season 16 kali ini tentunya masih ternyata menjadi sebuah misteri. kerendahan. Tim yang tadi Bude sudah jelaskan persentase naik dan turun, tapi tetap EPL season 16 ini menentukan 2 perwakilan yang akan menjadi M Series. Tapi untuk kali ini kalian akan ditemani oleh 3 sekawan, tentunya ada aku Ranger Mas. Halo. Bawa. Oh ya, lintas generasi. Ore. Ore. Enggak, kita berdekatan umurnya. Iya, kamu kan Sorry. sudah hampir seumuran saya. Sorry. Oh enggak ya? Gen Z, Gen Z. Gen Alpha, Baby Boomer. Gen Beta. Gen Beta. Zaman Masih sekarang. baby, masih baby. Zaman sekarang gue Gen Beta, sorry. Oh gitu. Lintas generasi kita. Gimana Aul kabarnya? Baik, Bang Oji, apa kabar? Alhamdulillah, gini-gini Omola? aja. Baik banget tuh. Kedipin dulu dong di viewersnya. Oh. Memasuki minggu yang ke-7 ya. Yes. Ini berarti udah semakin sempit lagi kesempatan untuk mengejar poin-poinnya juga. Tapi seperti biasa tadi yang udah disampaikan sama Bude juga, kita akan melihat untuk Super Fans Pick bagi kalian semua. Mana pendukung-pendukungnya nih? Karena Ya. tadi kita lihat Alter Ego 0,2 loh. Iya loh. Tapi kan itu dia, Kid. Ini Super Fans itu masih mungkin ada beberapa yang belum ngerti mekanisme seperti apa. Jadi kalian tinggal tulis di kolom komentar, ketik nama tim kalian yang betul ya, jangan ada typo. Kenapa? Karena nanti akan terhitung Omawa. Betul. Secara automatically. Otomatis ya. Oke. Dan juga kalian bisa berikan komentar sebanyak-banyaknya untuk tim pilihan kalian yang layak untuk menuju ke M7. Itu seperti tadi yang Tuh. sempat kita bahas ya. Contohnya misalnya Navi, jangan pakai P, Navi. Nah, jangan. Iya. Terus juga kalau misalkan sekarang nih kalau kita ngeliat Kick sama Dewa tapi bahasnya tim lain, itu kehitung juga. Kehitung Oke, juga tim tuh. lain, itu Naik tim juga. lain. Nah jadi misalnya Gig, G-E-E-K gitu Atau- kan. Hmm. Jangan G-I-K gitu. Jangan. 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 Tapi hari ini ada schedule apa aja? Udah lo catat semuanya? Udah semuanya ada dong, karena Tunjukin kalau seperti gitu. biasa hari Jumat kita akan menemani kalian dengan 2 match, 2 match yang ya. akan kita saksikan juga dibuka dengan adanya pertandingan antara Geek versus Dewa, dan juga nantinya di match yang kedua akan ada Bigetron by Vitality berhadapan dengan tim Liquid ID. 2-0 banget nih ini gamenya Gua hari sakit ini ya. kepala nih Om Wawa. Aduh, Wah. kepalaku sakit. Soalnya Bigetron lagi kuat-kuatnya, tim Liquid lagi sulit-sulitnya. Kalau di match pertama ini masih unda-undi kalau kata. Oke. Ya, tapi ini dia untuk standing update kita ya. Di mana Onyx sudah ada warna hijau, berarti mereka sudah memastikan akan bermain nanti di babak playoff. Sedangkan 3 tim terbawah nih ya, yang akan harus berjuang untuk bisa naik ke posisi yang ke-6 ada RQ Hoshi, Gigfam, dan juga tim Liquid ID yang sempat kita mention juga tadi, tanpa ada poin match win sama sekali juga untuk tim Liquid ID. Right, berarti kita tandanya Bagaikan Liga. bumi dan langit Selain 11-0-0-11. Stabilo hijau yang sudah keluar, Stabilo merah ya. Stabilo merah karena ini masih samar ya. Masih samar. Samar-samar. Jadi kalau yang bertanya apakah tim Liquid sudah dipastikan tidak lolos ke babak playoff, masih belum tentu ya. Masih belum. Karena chance-nya ada, cuman masih banyak lah Ya, dan tentunya ini skenario-nya. kita lihat beberapa hari belakangan ini kita dihebohkan dengan kedatangan pemain yang tidak diduga. Oke. Oke. Nah, ini kedatangan pemain jungle. Nah, menurut Aul, apakah jungle ini masih sangat sulit didapatkan di Indonesia ini? Sebenarnya kayak menurut aku lumayan banyak sih regenerasi dari Karena jungle. sama aja kayak gold loh. Gold jungle juga gak sih? Kayaknya Rom tuh yang masih agak susah. EXP. Oh, contohnya ini. Apa nih Om Wawa? Yap, yang Lord Junglers ya. Ini survive or surpass juga. Melihat Ray dengan jungler average skill-nya 4.2 ya. Dan juga untuk Lord yang cukup banyak yang ada di top 3, di posisi yang 3. Berbanding mungkin dengan Maykits yang kalau kita lihat ini, dia menang di unique pick-nya sih sebenarnya kalau buat Maykits ya. Sedangkan timnya sendiri secara prestasi mungkin tidak terlalu bagus lah ya. Oke. Tapi lihat kalau yang di belakang juga antara Nile dan juga Andorio nih, adalah jungler-jungler yang Nile kita tahu veteran juga sempat masuk ya. Dan tiba-tiba sanggup nih untuk mengubah playstyle yang terlalu agresif, ternyata bisa direm sedikit. Direm sedikit. Entah dari dia atau dari temannya. Harusnya temennya. Temannya. Harusnya temennya. Karena ini ya, kalau gue lihat ya, gue tadi sempat membahas untuk beberapa player. Dimana Maykits ini memang sedang lagi top performance. Yep. Tapi dia botol cap-nya itu masih jauh. Jadi dia bakal bisa lebih hebat lagi. Dan Ray yang gue pertanyakan, dia sedang hebat-hebatnya menurut gue. Yep. Dia kuat-kuatnya. Tapi pertanyaan, apakah botol cap dari Ray ini udah full atau belum? Karena kalau misalnya botol cap dari Ray, kalau buat kalian nanya bang, apa sih botol cap? Itu bisa dibilang improvisasi kemampuan. Kan karena banyak kalau kalian dengar player, gue udah mentok, gue udah penuh, gue udah capek. Nah itu kalau Ray masih kosong,
itu menurut gua dia salah satu jungler yang akan bisa menyaingi Albert untuk jungler Indonesia. Oh, Karena dia potensinya banyak ya. Shifting antara fighter, Yap. tank, and assassin-nya itu Bagus. menurut gua flawless. Setuju sih, apalagi Retribution ya. Dan Ya. sekarang kalau ngeliat dari Dewa juga, mereka semakin komplit lagi. Ray semakin menyala juga dengan kehadirannya satu sosok EXP Wah. mekanik tinggi juga. Yakin, Yakin? yakin, Pakai Q saya. Yakin. 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 Nah sekarang ini menjadi PR buat Gobs juga nih kan, karena secara untuk Gobs sendiri ya dia pernah juara MDL juga kan. Betul. Jadi frontliner juga. Tapi ya ini balik lagi, ini bukan one man show ya. Bukan cuma tentang satu orang aja. Ini keseluruhannya juga. Tapi ya PR besar berarti buat Gobs ketemu sama Queen. Iya, Yakin, benar. Pakai ya. Queen. Kalau aku lihat ya Om Mama ya, Gox ini justru dia sedang mempertanyakan. Kenapa tuh? Dia masih perform, dia masih oke ketika dia 1 lawan 3, 1 lawan 4, dia masih kuat. Pertanyaannya satu, apakah Gox tidak melakukan komunikasi dengan baik dan benar? Terkadang, kenapa aku bisa melihat itu? Dia dapetin momentum, dapetin 3 dan 4, temennya mundur. Itu loh Om. Jadi momentum dan dia frontliner masih kuat, tapi apakah komunikasinya tidak berjalan dengan lancar? Solikin. Kenapa namanya Solikin? Siapa namanya Solikin ya? Ya, tapi kelihatan ini memang Kin. kill kali ya. Ya, Kin pemain yang begitu masuk juga dia langsung bersinar ya. Dan kadang-kadang juga kita melihat ada beberapa tim yang masih rela melepaskan Arlot untuk Kin. Which is Iya. langsung kita kasih tanda tanya besar. Iya. Oh, cukup berani berarti. Sampai timnya. ketawa kan? Mm-mm. Wow. Dia pernah ketawa kan Bener, kemarin bener. pas dilepas Arlotnya. Karena memang kalau ngomongin power, emang power. Tapi kalau misalnya ngomongin sosok player MPL Indonesia, itu nggak boleh kalah satu. Betul. Jadi kita bakal lihat ya. Akankah ada perubahan karena kemarin Geekfam juga kan sempat membawakan Zeltron Oh iya benar. untuk gold lane juga. Apakah kali ini ada kejutan lagi yang bisa ditunjukkan dari keduanya, karena kita akan melihat dari Dewa United bersama dengan Kin, Ray, Okta, Mueza dan juga Maybe. Angin segar sekarang sudah ada di tangan dari Dewa. Bahkan kayaknya tiket playoff ada di depan mata. Sedikit lagi langkah mereka untuk membuat impian mereka menjadi nyata. Makin yakin menuju ke babak playoffs. Please welcome Dewa United Esports. Ya, tim yang biasanya mungkin agak terseok-seok setelah melewati minggu-minggu pertama sekarang sudah bermain dengan sangat stabil. Kumpulan para pemain muda dan bahkan dengan masuknya tambahan EXP baru Kin sangat menambahkan warna dan juga alur serangan untuk Dewa United. Alright, tapi satu tim yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena kita melihat untuk Geekfam bersama dengan Gobs, Mikits, Aboy, Beloyski dan juga kembalinya Kenziski. Ini dia harapan dan juga pastinya usaha dari Geek agar kembali tidak ke kesetelan pabrik. Ini agak cukup berbahaya karena dengan draft yang mereka bawakan, ini bisa jadi intrik. Tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita sambut The Kingslayer, The Geekfam Indonesia. Wow, apa yang terjadi dengan Geekfam masih kita pertanyakan juga karena mereka kelihatannya cukup bingung untuk solusi yang tidak ditemukan sampai dengan saat ini. Berderet-deret juga kekalahan yang sudah mereka dapatkan. Oh, kekalahan beruntun hanya menang di minggu pertama. Dan perlu digarisbawahi sekarang sudah memasuki minggu yang ke-7. Jadi ya semuanya kita akan lihat juga usaha-usaha mereka untuk sekarang. Tapi wow, Coach Dora Wow, sendiri. sendiri ya. Sendiri ya. Wow, ini juga kita lihat outside dan juga layer old school, ya kan? Wong Koko, Dian. Wah, gue Dulu di Geek juga kan berarti. yes betul. Iya. Iya kan? Dan justru jadi kan gue tuh jarang lihat roster coach atau analis kan. Aha. Yang sering kita perhatikan adalah player roster. Oke. Gue tahu dia naik ke atas panggung itu pas gue nge-cast ada mantan timnya. Romer timnya yang dulu nonton. Gue penasaran dia nonton siapa. Gue lihat dong ke depan. Ada dia. Tapi Iya. emang bisa dibilang jam terbang jadi player dan dua-duanya coach dari Dewa itu dua-duanya mantan player. Iya, jadi Dua-duanya ada mantan player. nilai plus ya. Tapi kita punya audience top voting dulu. Apa yang Geek butuhkan untuk perbesar peluang menuju playoff? Konsistensi gameplay kah yang dibutuhkan? Karena kayaknya gameplay mereka untuk di akhir-akhir ini ya belum menorehkan hasil yang baik, Om. Ya, mereka masih bukan pasang ya. Bahkan untuk strategi sendiri mereka menggunakan Roamer Damager dari minggu yang kemarin ya. Jadi itu cukup menarik untuk
Geek nanti apakah mereka akan tetap membawakan hal yang sama atau mereka sudah mulai berubah juga? Karena konsistensi memang yang cari, tapi belum ada yang bisa dijadikan patokan untuk konsisten itu yang mana. Nah, tapi kalau gue tetap ke D ya, dari ABC itu gue pilih yang D. Begitu, memang gue memilih di mana komunikasi menurut gue. Dan Setuju. top 5 dari damage as a EXP laner, di mana Gobs masih menjadi yang tertinggi walaupun timnya jadi yang terendah. Iya. Nah, ini yang gue tadi sampaikan ke lo. Apa tuh? Dia memang masih perform kok. Dia masih kuat as a frontliner. Dia masih deal damage, tapi problemnya adalah terkadang misinisiasi, miskomunikasi, dia maju teman mundur. Teman Iya. mundur dia maju. Iya banyak banget ya miskomnya juga. Ya jadi itu kenapa pilihanku menuju ke arah yang D dari top picks. Komunikasi. Ya, tapi kalau ngelihat dari Kin juga ada di top 3 ya. Mengingat dia number 1 pop kills sebagai EXP laner. Agresif banget dan bahkan pool hero-nya luas. Yep. Kita tahu Terizla ditikan Om David kayak apa. Oh iya bener, Flicker maju langsung juga bisa ya. Flicker Iya. buat apa? Maju. Ya, Flicker dan maju. Kalau untuk Om David itu mendidik anak-anak yang haram untuk Flicker mundur. Oh iya benar. Apa itu kabur? Saya lihat dia sampai turret dalam tuh. Wow. Malah bisa PPS. Oh saya tinggalin dulu. Kalau mabar saya tinggalin dia di tengah-tengah saja. Oke. Oke, lanjut. 10% win rate untuk first pick ya, untuk Geek Farm. Angka yang sebenarnya cukup aneh sih kalau kalian dari Geek sendiri, di mana mereka biasanya sudah stabil ya di minggu yang ke-7, minggu yang ke-6. Tapi untuk Dewa sendiri mereka ada di red side, mendapatkan second pick di angka 60%. So far ini adalah penampilan tim Dewa yang terbaik sepanjang season. Setuju. Sepanjang mereka ada di MPL MPL, ya, betul. dari walaupun memang pernah ada tiket playoff Betul. yang didapetin juga kalau nggak salah di season 13. Ya, tapi menurut gue tuh kayak apa ya? Ini Kayak kita, lolosnya lumayan susah kan, nomor 6 kan soalnya. kita ngomongin performance ya. Performance, karena lolos playoff itu belum tentu dapat karena performance yang bagus. Betul. Nah ini performance-nya udah kelihatan jelas. Performance mereka bagus. Mereka yang aku cukup mengagetkan adalah konsistensi Yep. kemenangan. Ya. Karena terkadang banyak orang yang nggak sadar 2-0 itu benar-benar important things. kalau menurut Sangat gua. ya. Dan kita akan melihat untuk random map draw-nya terlebih dahulu. Broken Walls sepertinya akan langsung kita lihat di game pembukaan kita di hari Jumat ini. Tapi jangan lupakan juga ya, sebenarnya banyak yang perlu di-highlight dari Dewa terutama ya. Dewa. Terus juga kayak pool hero-nya Sokta. Iya, itu banyak banget kalau banget. Sokta kan. Oh, Poveus pernah, Bellerik Helkert. pernah, Helkert pernah, Hilda pernah. Tapi kan Lunox ya sekarang. Lunox ya betul. Dan ini gue sempat membahas oleh beberapa coach yang gue nggak bisa sebutkan namanya. Gue bertanya, apa sih yang menjadi cukup problem yang fatal untuk para pemain-pemain di Indonesia? Mereka ini terkadang itu terlalu memikirkan tentang laning phase gitu loh. Mereka terlalu fokus gimana caranya menangin laning phase, dia pasti menang. Iya. Ya, jadi pasti menang, gue menang gitu loh. Gamenya menang. Jadi menurut gue, gak hanya itu. Karena masih ada makro gitu loh. Kalah laning phase bukan berarti juga gamenya kalah. Betul. Jadi yang mungkin agak coba gue tarik benang merahnya ya, mentality kita tuh memang harus lebih ditingkatkan kembali. Ya, maksudnya mungkin bisa menang tapi dari draft yang kalah kan maksudnya kan. Iya. Bukan draftnya melulu harus menang di lane. Iya. Tapi kita juga bisa main dari draft kalah tapi bisa menang. Iya. Karena yang gue lihat ya, ini tim-tim yang bisa dalam kondisi yang kuat itu adalah di saat mereka bisa bounce back, tetap tenang dalam under condition di dalam in game. Itu dia penting. Mereka bisa comeback makanya. Kita bahas sekarang di sini Kalia untuk Pawlowski, kita tahu dengan power initiate dari Pawlowski. Oke. Cuma problemnya dari kemarin no following up. Iya, kalau kemarin juga membawakan match roamer ternyata belum optimal ya. Yep. Kayak kemarin sempat ada Yisun Shin, Chusin Rom juga. Tapi Ruby dan Yisun Shin juga langsung Langsung ya. diamankan. Angela belum menjadi prioritas. Dan apakah Farsanya akan diambil dulu nih untuk follow up damage-nya Om? Mungkin Parsha bisa diambil. Parsha Beatrix yang biasa kita lihat ya. Tapi itu Dewa yang bawain. Agak sedikit tertukar memang, tapi Kalea nih sekarang sebagai roamer. First pick banget loh. Ya, bicara soal roamer juga sekarang sudah kena nerf ya di hot patch yang terakhir nih di era yang kemarin. Jadi kalau kalian sekarang sudah lihat ada 2-3 orang ngintip di awal, itu nggak hampir level 2, sekarang separuh. Tapi sabar dulu Cici. Salah satu hero yang cukup mahal bersama dengan ini juga ternyata yang diambil. Lunok nggak nih? Berarti bisa dibilang kalau kondisi saat Lunok ini reflex. chance yang sangat besar kalau kita lihat adanya sosok ini ya dari Apoy dengan Kimi ya.
Dan kalau ngomong kondisi ke arah Lancelot yang terbuka dengan sangat bebas, ini bisa ditutup oleh para pasukan anak dewa. Dan sebenarnya kalau Lancelotnya pun nggak ditutup ya, mereka tuh udah prepare sama apa? Sama Ruby sebenarnya di awal. Mereka prepare di Ruby, just in case pick 2 atau 3-nya itu akan ada Lancelot nanti loh. Bisa jadi ya. Kalau bicara tentang Magus, pool hero-nya juga kan luas ya. Ya, meskipun di nerf juga Suyo masih ada ya. Suyo, tapi kayak kalau ngelihat dari pick rate yang makin tinggi lagi ada Joy juga ya. Iya betul. Banyak yang memang masih bisa dipakai di Assassin sekarang. Kayak busa ya. Justru Haya ya. Iya, Haya yang aku kira mungkin bakal dilepas juga. Karena banyak faktor yang bisa nge-stopin juga buat Hayabusa nanti. Oke, mungkin nggak mau ada split push power yang bisa dimainkan dengan Hayabusa. Tapi Gatot Kaca yang sudah ditutup juga sekarang. Ya kan, Gatot Kaca yang benar-benar kalau gua pribadi ngeliatnya ini akan menjadi sebuah beban untuk Dewa. Kenapa beban untuk Dewa? Ini akan ada romer yang sangat bisa terjang ke arah belakang. Yang dimana ngebuat beban untuk Kick sekarang. Dimana nanti Cici dan Kiminya ini akan sangat Gila, lancenya lepas ya. Kalau misalnya Aloyski inisiat tanpa ada follow-up damage. Gitu ya. Tapi nggak ada Berarti persiapan memang mau sengaja lance. Belum. Bukan Belum ada ada. pov. following up ya? Belum Oh, ada kiri ya. bed pove lah. Gatot Kacanya ditutup dan langsung ke Purveyor sekarang. Karena mau maksa lance ada pove tuh. Joy-nya ditutup. Oke. Ini ya, pick rate-nya udah makin gede lagi ya untuk Joy sekarang. Ya. Kalau Pove ini tidak terlalu kita masih tahu ada Kin juga kan buat Dewa. Drop dulu disimpan. Wow. Bentar, tapi gue melihatnya di sini kalau misalnya Video terakhir ya, ngeri. ke arah Joy. Ini chance Lance lah, untuk aman pasukan lah dari lancenya. Dewa. Mereka nggak punya power split push yang memungkinkan untuk bisa meng-counter gerakan dari King. Tapi mau nggak mau, dengan ada potensi ke arah Granger yang terbuka dengan sangat bebas dan juga ternyata Lancelot yang sudah kita bahas sebelumnya. Mereka udah siapin untuk Ruby. Yap, itu ya. Karena memang metode Yi Sun Shin yang menjadikan Betul. dirinya hyper carry juga sangat Ini memungkinkan untuk kalau Ruby-nya damage berada di gold berarti untuk drop AP. Ya. badan. Tapi kalau dia Itu badan EXP yang bisa make up play lagi kah? teris, Jujur, tapi Wow. kalau mereka Teris mau pakai ya, enak. Ruby untuk maybe sebenarnya nggak masalah juga. Tuh. Akan kuat juga damage-nya. Cuma kalau yang gue lihat di sini, mereka nggak punya high ground defender. Ya, persyaratan hyper carry Yi Sun Shin kan snowball kan? Iya, snowball. Dan mereka menurut gue ada baiknya. Mereka prepare untuk high ground. Dan ternyata Teris lah untuk King. Wow, mereka sangat berani. teris ya. Sangat ya, kayaknya team fight oriented yang bakal coba untuk dicari juga untuk 5v5 nantinya dari Dewa. Makanya mereka nutup ke arah Haya, Joy yang lumayan susah ditangkap. Dan juga benar untuk tim fight ketika semuanya sedang berkumpul ini akan cukup berbahaya ya. Apalagi kalau memang ada yang menyambut nih, Kalia sedang melakukan tsunami slam disambut langsung dengan penalty zone Oke. yang bakal dibuat nanti dari Terisna. Bisa counter initiate juga berarti ya. Alright, tapi kita akan lihat seperti apa nantinya. Karena kalau ngelihat dari Geek, mereka sudah mulai membawakan draft yang standard ya, atau default lagi ya. Nggak ada cispik-cispik yang ditunjukkan. Ya. Oke, mampukah The King Slayer bounce back? Atau malah Dewa kembali terbang di langit dan membuat hari-hari Geek Farm ke depannya akan gelap. So WPL Arena, para tepuk tangannya. Let's go to the lane of the Alright. Dan menjadikan Aboy juga ya sebagai follow up damage nantinya untuk bermain menguasai bagaimana poros mid lane dari Baloiski-nya juga. Tapi ini ya Clash of Youngbloods, 2 Youngbloods nih. Walaupun secara pengalaman Ray harusnya lebih banyak Om. Iya, tapi untuk jungler average skill-nya masih dipegang dengan Ray juga ya. Retribution-nya dia strong. Terus juga untuk tim fight-nya terkadang kita melihat dia juga sanggup untuk bisa nge-lead teman-teman yang lain. Tapi Baloy? Baloy Oke, Baloy segala tuh mau dan maka dia sudah kehilangan karena fully crank dia miliki ul. Dan emblem kali ini untuk Omawa. Yap. Kita melihat kayaknya Granger-nya akan cukup agresif, Om. Ya, oke, Granger agresif. Tapi yang kita lihat juga dari Dewa adalah mereka akan bisa membalas dengan 3 trill yang dibawakan untuk Dewa sekarang. Wah galak banget ya. Iya, 3 trill dong. Iya langsung mencari damage, tapi pagi-pagi dengan flicker yang di-trigger juga oleh Baloiski. Ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik. Oke, tapi nampaknya ketika mereka mencoba untuk menyelamatkan Kara Aboy yang hanya menggunakan Purify dengan ada satu tembok dari Mueza, tidak akan ada jalan untuk bisa keluar lagi. Baloiski
memang kalau bisa kita katakan dia akan sangat kewalahan untuk bisa fight di arah mid lane. Yep. Tapi why not? Dia nggak bermain dengan lebih soft, lebih tenang Wol kalau memang dalam kondisi seperti ini. Iya, dan udah ada make it. Oke, retribution dikeluarkan Okta, tapi nampaknya mereka udah mulai sadar kalau misalnya memaksa maju ke depan, ada chance untuk sosok dari Makids dia pulang hanya dengan nama. Yap, dan ini groknya jadi masalah banget dari tadi. Dia buka mighty swing knockback, ada damage-nya. Dan nantinya kalau misalkan ada inisiasi dari Baloiski juga, Mueza sangat-sangat bisa untuk bisa memberikan efek cancellation, Om. Iya, dan itu berarti jawabannya pasti dari Dewa akan ada di Turtle ya. Karena mereka punya banyak efek area yang cukup besar juga. Kecuali kalau memang semua bisa dipegang dengan Gop sekarang. Oke, dan terlihat dengan bagaimana agresivitas. Waduh. Oh my god, dipaksa tim fight di arah bottom lane. Mereka akan coba lepaskan terlebih dahulu informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa. Dengan adanya Mountain Shocker kali ini para pasukan dari Dewa. Gagal untuk melakukan pertama mereka. Mundur ke arah belakang, apakah menjadi sebuah jawaban atau mereka akan menukarkan dengan adanya point kill? Tapi tidak ada poin kill yang bisa didapatkan untuk saat ini nampaknya. Yup, dan ini dia sebuah pembuktian juga ya. Karena dari kemarin kita ngeliat performance Make It dengan retributionnya juga on point banget. Dan ini menjadi sebuah modal untuk Geek agar mereka tidak terlalu mengalami kesulitan di kontes objektif kayak tadi, Om. Iya, sebenarnya tadi agak sedikit terlambat memang ya. Tapi it's okay, kita melihat banyaknya Wow. combo yang Wow. jalan juga. Wow! Kick Fam! The King Slayer kali ini Aduh. gak mendapatkan sama sekali suara dan suara caster Indonesia dan Inggris sama dengan 2-0. Ya based on performance yang kita lihat ini masih mengalami kebuntuan juga nggak sih untuk Geek Fam, Om? Bener. Ya mereka, harus segera mencari solusi juga sih kalau untuk Geek-nya ya. So, bawahnya kita sudah melihat tadi setup yang manis sebenarnya penalty zone, di follow up juga dengan adanya tectonic charge yang terbuka. Oke, memaksa mendapatkan satu poin kill dengan ada tsunami slam terbang sana. First spot akhirnya didapatkan oleh Makids. Satu poin kill yang sangat berarti sekali dengan gangguan yang selalu banyak dikeluarkan oleh Grok. Yap. Dan sementara dari Ray-nya juga Gagal traction pulse dan Okta masih selamat tanpa ada apapun soft skill yang keluar. oke, masih cukup baik ya, Oktanya masih aman. Tapi ya ngelihat dari Ray-nya masih coba untuk fokus ke farming dulu. Belum ada team fight lagi yang diinisiasikan sama Dewa, Om. Ya masih belum bisa juga sebenarnya untuk Dewanya. Karena Ya. Dewa masih mencari damage juga. Mereka cukup bergantung terhadap damage yang akan diberikan dari Ray. Dan kita masih menantikan untuk first setupnya nanti buat Ray selesai ya. Hunter Strike dia harusnya. Menurut gue tetap Hunter Strike. Dia butuh Hunter Strike, habis itu baru bisa team fight. Hunter versus War X nih berarti. Akan ada 2 War X juga untuk Geek Fam. Cici akan jadi sebentar lagi. Dan ini masih cukup damai lah untuk area top ya. Dimana Medi juga tampaknya belum join team fight. Jadi kita belum melihat adanya area crowd control yang besar. Karena nanti waktu team fightnya sudah ada Maybe-nya, kita harusnya akan lebih sering melihat penalty zone. Terus juga tectonic charge. Plus don't run wolfing atau I'm offended nanti. Ya, tapi temponya cukup pelan ya kalau Sangat, kita lihat ya dari keduanya pelan. juga. Iya, Tapi ini pelan. dia map broken wall yang dimanfaatkan oleh Dewa untuk menarik terlebih dahulu ke area dari turtle-nya. Oke, traction pulse dibuka bersama dengan Mountain Shocker. Tapi nampaknya Dewa Okta bakal coba dipas dengan Purify Coming. Penalti zone di depan sana, ada power of retribusi sangat di tangan dan para pasukan dari tim Dewa. Membalikkan kembali kanan yang mereka miliki dan bahkan di depan sana Ghost terperangkap. Dia bisa terus sangat diberikan, tapi Soto dan seorang Mikit kan sama-sama ke dalam lagi. Ditutup jalan dengan ada flicker dengan seorang Baleski. Tapi para pasukan dari Geek Fam mereka nggak punya following up damage. Kenzie belum punya damage maksimal. Kedua Mikit sekalipun dia masuk, ingat ini dia nggak bisa keluar. Dan ngomongin ke arah Boy, target utama mereka menuju ke arah Glowing One yang tidak memiliki Kara Skypicer, damage kentang menjadi masalah. Yap, nanggung banget ya. Sebenarnya itu pun yang terjadi untuk Dewa, damage mereka masih belum mumpuni untuk meladeni team fight demi team fight-nya. Karena ngelihat tadi memang Ray akhirnya bisa menunjukkan bagaimana power of retribution yang dia miliki, Om. Bener, pas banget tadi ya untuk retribution yang sudah dilepaskan juga. Meskipun ya secara goal lead juga masih dipegang dengan Geek, tapi tempo pelan nih. Dan selalu kita melihat Kin yang cukup sulit untuk bisa di pick off. Iya, kuat banget ya Kinnya. Wow. Oke, ada tim fight yang berbeda di arah mid lane. Target para pasukan dari tim Geek Fam mereka menjadi terbelah dua. Di arah bottom dan juga di arah mid. Ingat, ini adalah informasi yang cukup mahal di mana Kin mencoba untuk bertahan seorang diri dengan damage yang terlalu besar. Kin di depan sana nampaknya tidak bisa ditumpahkan. Terlalu kuat terpakan di bawah kembali kanan dari Gold yang harus termakan. Kin too strong. Makin yakin, Solikin terlalu kuat. Solikin. Ini Kin kuat banget, dia hampir tumbang juga dan bahkan gak segan-segan dia penalty zone ke arah minion. Dan akhirnya dia selamat menunggu untuk teman-teman Dewa yang lain backup juga. Geek Fam mereka punya banyak keuntungan, mereka dapetin turtle pertama, mereka juga tadi bisa trade point kill. Tapi kalau ngelihat dari goldnya ini masih cukup sengit ya, karena
balance nih, 1 turtle, 2 point kill Om. Ya masih balance, tinggal menunggu sebenarnya satu lagi ya. Mungkin ada satu event Faktor baru kedua akan ada nih sedikit yang perbedaan juga. Karena memang tertentu untuk ya, secara tertentu. kalkulasi damage yang diberikan dari Giggs mungkin tadi sedikit over ya. Jadi harus tumbang juga playernya ketika melakukan aksi diving lagi hit di game. Ini udah punya Sky Wizard nih, ini kasusnya akan sedikit berbeda. Informasi yang didapatkan di mana turretnya bottom lane oleh para pasukan Giggs sudah diamankan. Mencari di mana perbedaan sosok dari Kenzinski. Hindari damage dan detection full turn adanya Grand Sebakan. Membuat permasukan dari tim Dewa. Memasang tim di depan sana. Maybe berhasil mendapatkan 2 poin. Tapi nampaknya dengan adanya Sky Wizard 1 poin kill aktif dan bakal menjadi poin kill selanjutnya. Poin kill ketiga mencoba didapatkan oleh Kenzinski. Tapi dengan dash terakhir dari sosok seorang Ray membuat dia harus berkelab di depan sana. Itu dia yang sudah kita sampaikan. The power of Sky Wizard di tangan dari Kenzinski akan menjadi sebuah jawaban untuk tim fight selanjutnya. Alright, dan angin segar untuk Geek Fam kali ini. Mereka berhasil untuk mendapatkan banyak banget keuntungan di area objektif Coba dari tadi. kemarin Geek main kayak Dan gini ya, ya. tanpa adanya yang bisa menghentikan sama sekali Makis yang belum tumbang sama sekali. Di belakang pun Kenzinski dan Aboynya free hit banget Om. Ya, secara audience prediction masih Dewa ya, 57% meskipun secara di lapangan sekarang Giggs mereka sangat leading juga. Tim fight mereka seakan-akan mereka bermain back to basic. Tidak terlalu banyak gerakan-gerakan tambahan yang dilakukan oleh Giggs juga. Tapi mereka fokus untuk dapetin objektifnya, untuk menangin tim fight-nya. But timing ketika menghindar dari objektif. Wow, bahkan lihat di depan sana berhasil dihindari damage yang diberikan. Dan Makis untuknya masih ada 1 buah anak tangan untuk dia keluar. Retribution kembali lagi masih berulah. Makis dengan power tapi tampaknya gagal untuk ke arah Purple Staff. Tertinggal dari Gob sama diri dan kembali lagi kena masuk penaltinya. dalam tuh. 1 buat table. Muesa bakal coba ditutup jalan yang flicker body defensif dan bakal yakin. Bersama dengan Soliken tenggelam di depan sana. Damage yang diberikan oleh para pasukan tim Geek Fam sudah cukup. 2 Sky Piercer kali ini. Ya itu dia 2 Sky Piercers ya. Karena memang potensi Kimi dan juga Granger dengan Sky Pierce-nya Om. Tapi Iya. 2 loh. Ada 2 memang, tapi Kenzie lebih dulu ya untuk ngisi stacknya. Jadi seharusnya nanti tugas dari Aboy ini hanya akan menjadi finisher. Seandainya memang Kenzie lagi tidak ada di tempat atau cukup jauh untuk melakukan tim fight. Kalau ada Kenzie pastinya stack Skypierce kemungkinan besar akan didapatkan oleh Kenzinski nanti. Tapi oke gak sih dengan 2 Sky Piercer gini Om? Kalau aku sih oke aja sih. Karena ya jaga-jaga aja. Gak bisa mengandalkan cuma dari 1 juga. Apalagi kan lagi enak banget buat nyari point kill ya. Betul, mereka lagi leading jauh sekarang. Kalau gue sih menurut gue ini oke. Kenapa oke? Pertama, mereka damage-nya rata-rata damage kentang. Kedua, eksekutor mereka ini bisa kita bilang ada di Kenzinski dan juga Aboy. Ngomongin Makits, yes, Makits punya power, dia punya damage. Tapi dengan damage Lancelot makin late game nanti akan berturun. Nah, mereka cukup mengandalkan hal itu. Dan Gobs kita tahu, dia bukan ESP laner yang damage area of effect gitu loh. Di momentum, mungkin zoning out dia sangat kuat. Tapi kalau untuk ngomongin damage, gak ada 2 Sky Piercer ini, memang agak cukup sulit nanti Geek Fam-nya. Karena mereka terlalu banyak damage yang tanggung. Sorry kalau ngomongin tentang itu kepalang tanggung ya guys ya. Oke. Dan sekarang kembali lagi ya, membawakan draft dengan banyaknya AOE, ini nggak ngebuat dari Dewa ternyata bisa menangin kontesnya loh. Iya, karena banyak yang bisa menghindar juga kan. Kayak ada bounce dari Cici, terus juga ada Tontos, mungkin dari Lancelotnya. Jadi targetnya mereka harus bisa hitnya ini ke Aboy, which is kalau kita lihat dari tadi juga, Purify dari Aboy ini sangat-sangat jarang untuk bisa tertrigger. Iya. Sedangkan untuk range yang lebih jauh lagi ada Kenzie di sana dengan flickernya juga. Jadi tercicil secara gratis untuk pemain-pemain dari Dewa. Oke, pertanyaannya satu di sini, mereka ini belum dapetin momentum atau ternyata mereka nunggu sampai ada beberapa damage item yang diberikan dari tim Dewa. Ya terutama paling di Ray doang ya damage-nya. Yep. Tarikan Emerald Finded sih, kalau memang bisa dikombo dengan Mountain Shocker, itu bisa jadi poin plus. Okta kembali lagi menjadi pilihan utama mereka di mana Aboy terbuka di depan sana. Perpasukan dari tim Dewa, kalau mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah Lord, kayaknya mereka akan sulit dan mereka akan kewalahan banget sih. Dan sementara juga kayaknya ngelihat dari damage output ataupun eksekutor powernya masih belum ada ya, karena Baloyski masuk di depan sana, memasuk menuju ke seorang Kuesa dan di sana Tectonic Charge. Gagal, tapi Kin terkena sama menuju ke arah Aboy dan bahkan membuat point kill Sky bisa double untuk Kenzinski. Menuju ke arah point kill yang ketiga, menuju ke arah White Button Baby. Savage. Body dan Benny. Savage. Looking for it. Dan leading at the Kingslayer. Kenzinski is back. Savage! Kenzinski! Team fight yang bagus banget terpecah belah. Dan Ray yang dikejar-kejar oleh Gobs dan juga Makits. Sebuah vengeance menjadi masalah juga tadi untuk Ray. Yap, dan juga Muesa Kin ya, yang memang terpisah dari teman-teman yang lain tadi. Kita melihat adanya 2 team fight di 2 posisi yang memang cukup berbeda dan
semuanya dimenangkan berkat tarikan dari Tsunami Slam yang dilakukan oleh Baloy tadi. Wah, ini replaynya juga ya. Tadi ada kepisah nggak sih, Om? Kepisah banget. 2 di depan, ini dia 2. Kinnya juga sudah sendirian. Dan di belakangnya diacak-acak nih dengan Gobs. Yap. Dan kayak terbilang apapun yang dilakukan sama Dewa, siapapun yang maju, hampir gak bisa pulang. Yes, one way ticket ya. Yes. Dan itulah sempat aku tadi di draft membahas ketika kita udah lihat ada potensial menuju ke arah Ruby Goklen, aku sempat bilang kayaknya agak cukup, aku kurang setuju. Bukan draft yang gak bagus, tapi karena mereka udah pakai Zuxi di tengah, mereka udah pakai Hyper Carry, oke. Kita tahu, tapi kalau ngomongin ke arah high ground mereka nggak punya, sedangkan Stack Sky Pisar 70 nangkep Kenzie, mereka punya flicker. Sekarang berani nggak Mueza full all in ke arah Kenzie, tapi Kenzie shutdown, itu worth it. Dan traction pulse kembali terbuka di depan sana permasukan dari tim Dewa, mereka akan kehilangan mid turret mereka, sedangkan Mekis bermain mencoba untuk melakukan dengan tembakan Tsunami Slam. Tectonic chance for nothing di depan sana, membuat lepaskan dari tim Dewa. Porada fokus ke arah West Turret, permasukan dari tim Geekfarm, mereka mencoba untuk meruntuhkan satu persatu. Mueza di sini, walaupun Tectonic charge-nya di depan mata, walaupun liar wild charge-nya, tapi nggak mendapatkan apapun dengan knock up yang mereka miliki. Yap. Dan melihat lagi Gobs. Oh, penalty zone memasang mendapatkan gold tanpa ada following up damage dengan curtain curse yang diberikan. Tapi lihat fokus ke arah PS, ada 2 tim fight yang berbeda dengan Menkins di depan sana. Mereka fokus ke arah gold, mereka lupakan ke arah base-nya. Dan di depan sana Aboy fokus ke arah base, gak apapun terjadi, dan The Kingslayer menampar para Kestar. 2-0 semua, tapi ternyata tidak ada kali ini. Wow, bermain cukup rapi, bermain cukup dengan tertata, targeting yang on point. Tadi belum lagi build-nya si Gobs juga itu ada Hunter Strike kan. Jadi dia itu fix-nya dia bakal mainin dengan Bokmon Spin Extra yang dapetin dengan 5 kali hit dari Yoyo Blitz. Uranus. Langsung berubah ya. Uranus ternyata, bahkan kayaknya Uranus tadi di game 1 tidak masuk ke radar sama sekali. Sama sekali. Oke, langsung di-switch. Oke, ada kalian yang diambil, jadi bisa jadi ada perubahan sedikit untuk... Oh masih ya untuk Geek sendiri. Mereka masih bermain dengan kalian, tapi Uranus-nya. Yap. Uranus untuk Kin. Nah, dia bisa makan, bahkan nge-trigger juga banyaknya resource. Oke. Betul. Oke, benar. Tapi tergantung Kenzie-nya mau pakai karir nggak ya? Dan kalau ngomongin Granger-nya ambil aja. hari ini menurut gua adalah salah satu hero yang sangat kuat. Cuma problem early season. Dan itu juga Obsidian ya. Ini harusnya, ini kita ngomongin harusnya ya. Harusnya Geekfarm udah mulai sadar. Jangan sampai ada hero yang cukup depending on dash dan itu menjadi tulang punggung dari para pasukan dari Geekfarm. Ya dari Geek sendiri mereka bisa bermain dengan draft yang dibawakan Dewa. Justru tahu nggak, ada yang gue suka. Ada yang gue suka nanti mungkin bisa didapatkan sama Gobs ketika mereka punya maybe. Pertama, mereka pakai maybe dengan Obsidian. Chance-nya adalah mereka pakai Purify dengan Baloyski. Kenapa nggak dia pakai satu hero adalah The Gobs? Golo-golo. Globes. Ya, Globes. Kenapa? Chance-nya untuk cabut kecil. Ya. Kedua, gak butuh dash. Memang bukan dash. Memang untuk ngegendong. Dan just in case dia dapetin siapapun, kalau misalnya basic attack dari maybe ini salah target, itu bisa K3L4 ya. Ya, tapi atau kalau enggak Kelar. pun Mas, Mikir dulu. tapi masih ada jawaban juga sih selain dari mungkin dari Blue ya. Battle Spell Vengeance Blade Armor juga. Oh iya, Vengeance. Iya. Kemarin teman saya main Obsidia. Adalah seseorang lah. Tembak Vengeance 3 Vengeance, Pak. langsung. 3 Vengeance. Nangis dong. Nangis banget. Udah gak main sama sekali. Wah, gila. Kayak mau nembak ragu ya. Nggak, masalahnya pukul siapa aja serba salah kan. Itu Raisa banget pasti. Dan sekarang kita udah lihat Fredin ditutup. Ini salah satu prepare untuk mereka menghindari early game. Yap. Early game fight. Menghindari juga dari para pasukan Geekfarm ini. Mereka udah nggak punya marksman yang bisa punya DPS. Masih marksman dengan depending on Sky Pisar sekarang untuk dari tim Geekfarm. Alright. Gaya busa band dulu plus 1 Lunox nih. Lunox ya, skin baru ya. Keren, keren. Keren banget loh dia, Lunox-nya. Oke, dan Salfok ya. Chusin. Chusin. Oke, masih ditutup juga dan akankah menuju ke arah Parsa atau Yif?
Gue Yif. suka Parsha. Parsa. Jujur gue lebih suka Parsha. Hah? Nggak Gua suka suka skin Parsha. barunya Yif, kan baru keluar. Oh, ya? Yif. Iya, Skin baru. suka. Lotus. Tapi kan Lotus. sekarang kita ngomongin ke arah draft ya, bukan suka sama skin. Oh, gue cewer juga loh. Tapi aku suka Yif juga sih, Iya. karena damage-nya udah ada. Tinggal pegangin aja nih, Kalau gue kenapa Parsha? biar Karena follow up nanti- pasti. Pertama follow up itu pasti satu, kedua Parsha ini benar-benar nge-zoning out Obsidian dan juga Kimi. Nah mungkin itu bisa di-combine sama apa yang digunakan sama Gops di last pick-nya. Oke. Tapi mid lane-nya bisa diambil dulu sekarang, dan X-nya ada ternyata. Simpan ya. Last berarti untuk Geek. Gila mau zoning-zoning ke belakang lagi Kak Manis. Ketempelan kah? Ketempelan lagi Kak Manis. Tapi emang kayaknya typically gameplay dari Geek melihat adanya peak of power lagi, plus EXP yang bisa screening out, bahkan sampai megangin backliner-nya. Kalau memang ya, ini mereka works banget dan nge-zoning out dan hingga dapetin 2-0. POTG siapapun itu, POTM gue Gops. Benar. Karena Ya. cukup berimpact sekali. Cukup Oke. berimpact sekali. Oke, dan Lancelot serta dengan Groggy. Iya. Cuma ada satu sih yang mungkin harus diperhatikan, Esmeralda nggak bakal kuat lama sih di arena itu late game. Iya. Nggak bakal kuat lama. Yap. Oke, last pick dari Geek mid lane mereka. Parsha banget. Mau Yif or Parsha? Oke sih kalau Parsha ya. Yes, dan Go. Wow. 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 Mau lebih agresif lagi. Wow. Mereka benar-benar mencoba untuk menabrak depan. Mereka akan front to back gaming om apa? Dan ini lumayan, sebenarnya resikonya lumayan tinggi sih untuk Geek juga ya. Karena dengan range yang cukup dekat untuk Loyi-nya, dia bisa ditarget ke siapapun. Jadi. Yap, terutama untuk Obsidia ya. Iya. Hand of Bone-nya nanti akan bisa mengikat. Tapi ya cuman janji bentar doang kan ikatnya kan. 4 second terus lepas. Oh, mengikat janji maksudnya. Oh iya benar ya. Oke. Kerja Tapi keras lu ya. match point untuk Geek Fam. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan lagi? Karena akan bisa jadi 2-0 dan menjadi booster pastinya untuk Geek dan Dewa. Ini PR mereka. Ternyata penangkal hujan telah diamankan oleh Geekfa. Mampukah The King Slayer is back? Membuat para dewa tidak menjadi mendung untuk kali ini SoWPL Arena. Mari kita saksikan 0,76%. Apakah mampu menghadapi persentase yang besar yaitu jadi menjadi dewa? Let's go to the lane of God. Let's go. Dan sekarang kalau kita lihat sudah ada 3 buah Purify yang dipegang oleh pemain-pemain dari Dewa untuk menghindari inisiasi powernya Baloiski, Om. Untuk poin bagusnya ya, penggunaan dari kalian sendiri pasti akan memaksakan adanya Purify juga yang harus dipergunakan. Duality effect yang sangat menyakitkan juga. Atit ya. Oke, kita apakah udah lihat a kids become a boy lagi? Karena dari kemarin aku lihat permainan a boy bukan a man, tapi a kids malah. Atit ya. Oke. Cukup berani pastinya ya. Tapi asal nggak kepanis harusnya nggak masalah juga. Emblem support Esmeralda, movement speed extra, cooldown Wow. juga ada. Versus basic common emblem ya. Kalau kita bicara soal early pressure di lane, seharusnya Esmeralda agak sedikit ada di atas dari Uranus sebelum combat pasti. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat itu udah informasi yang didapatkan kalau backline dari Dewa semuanya harus hati-hati. Sudah pasti harus hati-hati. Apalagi ngomongin ke arah Omawa tadi sempat sampaikan dengan Purify, itu yang dicari Gops mungkin. Iya, Purify ya. Dan nantinya bakal lebih mudah untuk Gopsnya pegangin ke arah pemain-pemain dari Dewa berarti. Iya. Nantinya. Ternyata Oke, media- lihat langsung coba dipasang Purify Gaming ditabrak di depan sana ada PB. First blood di tangan para pasukan dari tim Geekfam. Satu suara. Komunikasi adalah kunci untuk mendapatkan first blood untuk kedua kalinya di 2 game kali ini. Dan bahkan sosok dari seorang Mueza hanya bisa untuk melakukan clear di arah top lane saja. Yap, dan ini early yang bagus banget pastinya. Dan bahkan Gopsnya ketahan banget di level 3. Gak bisa ngebantu untuk bisa maksimalkan screening di area objektif nantinya. Karena Moezanya juga ini gak bisa menguasai rivernya, Om. Ya, lumayan sulit, tapi Aboy jangan sampai terlalu terbuka deh. Oke, Kin bakal coba untuk menutup jalan dari seorang Aboy. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Geekfam mereka nggak bisa melakukan take over terhadap satu tackle dan membalik satu balik kanan. Dan satu dan damage yang terlalu besar Mueza tenggelam dalam sungai. Bukan hanya nggak bisa pegangin sungai Ul, tapi Mueza sampai tenggelam kehilangan nyawanya. Kelelep ya bisa dikatakan juga. Dan Moeza, diversion. Oke, informasi yang telah didapatkan di mana mereka mencoba untuk melakukan clear minion dan rotasi yang dilakukan oleh seorang Aboy memastikan Kenzinski tetap memiliki seluruh
wave yang dia punya. Yap, dan perlu diingat ya, Loi ini adalah hero komunikasi. Betul, betul. Jangan sampai diversion sendirian ya. Iya, dan udah kelihatan gimana GigFam mereka bangkit banget dengan comms yang diperbaiki. Itu kuncinya. Kenapa tadi ketika di topping voting saya memilih D bukan C? Bukan soal gameplay, mereka punya gameplay. Tapi komunikasi mereka nggak ada dari kemarin loh. Terlihatnya ya, terlihatnya oke. Dan kali ini Kinnya juga nggak bisa terlalu leluasa setelah memang bener-bener dipegangin banget sama Goknya. Sangat sih kalau kita bicara soal Kin ya. Dan target untuk lane sendiri Gig memilih untuk langsung ya. Ini mungkin pressure-nya ada di gold lane milik dari Dewa. Karena kita tahu banget bagaimana pasif juga harus dicari oleh Obsidia secepat mungkin. Dan pasif ini lumayan lama loh untuk di early ya. Kayak 5 stack pun kalau lumayan kepotong di early akan membuat dia tidak terlalu efektif. Meskipun Hand of Bone-nya kena ke lawan. Yep. Dan kali ini Baloyski juga udah mulai bermain agresif ya untuk pegangin Muezanya. Gertak sambel ya. Gertak-gertak sambel udah mulai keluar loh ya. Kelihatan banget sih ini Baloy kayak udah mulai memancing ya, memancing. Nge-trigger lagi. Tapi tetap tidak boleh terlalu over. Iya. Balik lagi. Wah, dan lihat Kenziski nggak langsung Hunter ya, dia modal Fury Hammer, langsung Sky Piercers. Karena pastinya dia mencari untuk ada di team fight ya. Karena di early pasti nih Obsidia juga sangat jarang untuk join team fight. Yang bisa dipergunakan cuma Hanambo. Damage-nya masih belum ada sama sekali di early game. Ditambah lagi Aboy, kita tahu dia gampang banget untuk bikin Sakratul Maut siapapun itu. Apalagi sekarang kita ngomongin Karadewa, kalau dia berani pegang turtle-nya di depan Aboy, ini berat banget untuk Kin bisa bertahan. Dan kalau nggak ada Kin, kita ngomong Mueza atau dari Lancelot dari Ray yang pegang, itu pokoknya lebih gampang lagi loh. Lebih enak loh. Oke. Dan maybe-nya udah mulai join the fight. Waduh! Damage yang terlalu besar depan sana, dan bahkan maybe kembali tenggelam. Termasuk dari tim GigFam. Mereka mencoba untuk melakukan take over terhadap turtle, dan itu dia Tsunami Slam! Damage yang terlalu besar, Ray, Water Retribution! And Ray still survive in battle stage. Tapi kawan-kawan dia nggak bisa bertahan dengan damage yang terlalu besar diberikan oleh Kenziski dan juga Boy. Lihat informasi yang didapatkan adalah rotasi kembali menjadi kunci komunikasi yang dilakukan oleh para pasukan dari GigFam. Nggak masalah kehilangan turtle mereka, tapi lihat apa yang mereka lakukan. Kill orangnya, jangan sampai perbolehkan para pasukan dari tim Dewa bisa pulang ke base-nya. Yap, dan maybe yang tadi positioningnya ke-expose banget menjadi makanan yang empuk banget dari GigFam. Ya, Protection Dispersion plus duality effect yang terkena tadi ya. Di follow up dengan Kenzi juga. Baru selesai untuk Windtalker bagi maybe. Damage-nya pastinya masih belum terlalu berasa. No Purify Om. Dan Purify yang tertrigger akan membuat Baloy lebih sering rotate ke bagian gold untuk mencari maybe ada di mana. Ya, walaupun build pertama dari Baloyski bukan langsung ke fleeting ya, lebih Bukan. ke Oracle dulu Om. Ya, tapi nextnya bisa fleeting ya di situ ya. Biar lebih aktif pun. Hunter juga selesai. Waduh, Ini buat Kenzi sekarang. Oke, bakal coba dipasang di depan sana. Target mereka dengan tektonik charge yang sudah dikeluarkan. Maybe di sana tenggelam, tapi lihat dia backline-nya. Okta di standing oleh Kom. Dan bahkan gak ada jalan untuk Mueza untuk bisa pulang. Maybe terperangkap, tidak ada jalan lagi. Dan para pasukan dari tim Dewa, mereka memang berhasil mendapatkan Aboy. Mereka bisa mendapatkan satu poin kill, tapi lihat pertukarannya tidak sangat worth it. Mencoba untuk jalan dari seorang Ray. Untungnya masih ada double puncher. Kalau kehilangan Ray juga, wow, itu benar-benar rugi benar. waduh, Flying Cloud, Oktanya tapi gagal juga untuk menyelamatkan outer middle turret yang memang juga harus direlakan dan hancur di tangan Gig. Dan kali ini turret-turret dari GigFam juga belum tersentuh sama sekali sejauh ini. Iya. Event dari Gig yang sangat rapi ya kita lihat. Untuk supply damage-nya bahkan sangat cukup sekali. Ini Aboy ternyata presisi loh dengan rotation dispersion yang dimainkan juga. Cuman tadi agak ke depan aja dan di situ kebetulan ada Ray. Betul. Oh my god, lihat Kenzinski berani banget melawan Ray. Balik. Coba bertahan dari Tsunami Slam! Balaiski! Save the team for Kenzinski! Oh, ternyata keputusan dari Ray untuk membalikan keadaan, mencari mungkin adanya potensi point kill. Ternyata gagal karena Baloyski sekarang ada di mana-mana. Lihat apa yang dilakukan Baloyski menjadi sayap pelindung untuk Kenzinski. Ini adalah kondisi yang dimana GigFam sudah benar melakukan komunikasi dengan sangat baik. Gak ada yang over maju, gak ada yang over, dan bahkan one by one situation yang dilakukan Kenzinski ternyata sudah terkalkulat dengan sangat baik loh. Yap, dan di sini GigFam terlihat bagaimana game plan mereka berjalan sesuai dengan rencananya. Full. Sangat sih semuanya ya. Kayak dari lane-nya mereka menang. Dari target untuk lane yang mana mereka pilih untuk mereka harus juga mereka menang tadi di sana. Ya.
Dari rotasi Om, jangan lupa itu. Iya, dari harassment dan bahkan untuk mungkin penargetan dari Make It sendiri untuk dapat objektif berjalan dengan semestinya semua. Oke, dan sekarang base turret, inner turret yang tersisa dari Dewa United dan Konsil. Konsil terdengar. Oke, Konsil terdengar di depan sana, di mana Ray akan menjadi pilihan utama dan Tsunami Slam! One last hit! Dan ditahan oleh seorang Kenjiski di depan sana masih bisa dihindari, tapi para pasukan dari tim Kickball mereka terpecah belah dua. Aboy di sana mencoba untuk menyelamatkan bisa Kenjiski gitu dan aja. Maloski. Informasi yang dilakukan ada langsung Aboy tour and travel untuk pulang. Yap, bahkan Aboynya flicker tadi untuk ngebuat dari Kenziski-nya bisa Selamat. selamat. Ya, tapi menurutku cukup sayang ya, karena ada potensi juga. Tadi Ray itu bisa tumbang. Kalau instant dia kena hit semuanya. Masih bisa di dodge ternyata. Untuk real time victory rate kita, Dewa di 31%. Geek 69% memang sesuai dengan yang kita lihat juga sekarang ya. Bagaimana untuk map presence-nya, dari damage-nya juga, dari levelnya bahkan sedang dipegang oleh Geek. Semuanya nih. Dan 3 lane untuk ganking mereka. Gobs di barisan depan selalu bisa menjadi badan yang sangat bagus untuk membuka, dan 30 stack Skypierce dipegang dengan Kenzie. Ya langsung dari awal udah Skypierce. Makanya. Langsung Tsunami Slam memasang kembali menuju Muesa. 40 stack Omawa. Standby dan Gobs lihat yang dilakukan zoning out. Dia ada following up damage. Siapa yang menyelamatkan Muesa? Siapa? Pertanyaannya lu. Nggak ada, dan kali ini Diversion juga selalu menjadi teror karena Dewa. Kambil. Waduh. Kambil ya? Kambil di Kenzie. Oke. Gila, Kenji yang dapat lagi. Kalau yang dapat Baloy, Gobs masih oke deh Om. Kalau yang dapat Kenji itu gimana ya udah kayak nambah-tambahan damage, nambah-tambahan power untuk Kipam. Sangat ya. Nambah ini ya, berarti nambah kerja buat satu item defense mungkin ya. Untuk Dewa sendiri, dan Dewa sepertinya akan menghindari untuk Lord yang pertama. Wow, Lord yang pertama di saat kondisi seperti ini akan membuat Dewa akan lebih kesulitan. Balik lagi no high ground defender untuk kali ini. Yap, lagi-lagi ada ya. untuk marksman. Kita lihat memang maybe adalah salah satu marksman, tapi late game sekali. Polistar Moon juga ini nggak segan-segan ya dari Gobs untuk bisa kembali memanfaatkan power screening dari sosok Esmeralda itu sendiri. Dan Lord sudah mulai berjalan di arah top lane. Bagaimana Dewa bisa melakukan defensif nih Om? Lumayan sulit sih untuk Dewa bisa defensif sekarang ya. Tapi ya, kesempatan mereka ada kalau memang maybe dari Hand of Bone-nya ini triggernya ke hero belakang dulu untuk bisa ditargetkan secara langsung. Karena mereka harus fokus satu suara untuk bisa pick off. Kalau mereka nggak fokus dengan lagi kurangnya item, Dewa akan berat melakukan teamfight. Dan bakal lihat di sana maybe menjadi pilihan utama dengan Purify yang sudah dimiliki. Tapi untungnya Baloyski masih ada satu Tsunami Slam. Udah garap belakang dengan Purify yang dimiliki dari Kin. Tapi lihat damage yang diberikan terlalu besar untuk para pasukan dari tim Kickball. Dan di depan sana Gobs kembali lagi, Esmeraldanya berdansa dengan volley Star Moon yang bukan volley Monster. Waduh, tapi Baloyski juga ini flickernya belum ke-trigger loh. Tinggal nunggu lagi Tsunami Slam. Karena kita mengetahui dari Dewa nggak ada 2 Purify yang siap. Yes, itu jadi pilihannya lebih banyak untuk bisa mendapatkan satu point kill. Tapi nampaknya Baloyski lebih bermain dengan cukup cover saja supaya Kenjiski nggak didivin asal-asalan oleh para pasukan dari tim Dewa. Dan lihat yang dilakukan Gobs. Untung aja kali ini bukan seperti Esmeralda Udil tahun yang lama, yang putih semua. Sekarang Esmeralda masih punya chance untuk bisa ditumbangkan. Iya, max-nya dari darah putihnya setengah ya. Iya. Kalau dulu kan bisa 100% tuh ya. Hilang merahnya. Hilang. Tapi untuk sekarang dari Geek juga mereka nggak bakal coba untuk kendorin serangan mereka. Akan kembali mengandangi pemain-pemain dari Dewa agar tidak keluar dari tempat persembunyiannya Om. Ya, benar-benar sabar ya mungkin untuk Big sendiri. Kayak mereka menunggu Tsunami Slam ready juga dari Baloy tadi, sehingga mereka tidak memaksakan untuk langsung menabrak base milik dari Dewa. Dia tahu. Dan bahkan lihat bagaimana Gobs-nya juga sendirian di depan. Om, dia tahu Om, dengan tidak adanya DHS dari sosok dari Maybe atau Trinity Swift atau apapun itu, jadi dia tuh masih belum tembus. Kalau misalnya mungkin ada si Halbert atau mungkin ada DHS atau Trinity apapun itu yang bisa menumbangkan yang tebal-tebal lu, mungkin Gobs juga nggak akan seberani ini sih. Dia masih pede banget ya di depan. 30 detik menuju ke arah Lord yang enhance nantinya. Sepertinya ada satu lagi konsil yang terlihat. Oke, bakal coba dipasang. Tsunami Slam bakal coba dipasang, tapi dari Purify depan sana ada seorang Maybe. Traction Pulse tak following up damage dan body block untuk seorang Baloyski. Membuat Baloyski masih bisa bertahan. Initiate power yang diberikan informasinya adalah di saat Lord di team fight nantinya tidak akan ada Purify untuk Maybe. Ya, dan Ginnya juga ya.
Jadi bisa jadi target nantinya untuk Geek Fam itu sendiri dan upaya untuk men-trigger banyaknya resource yang dilakukan sama Geek. Ini menjadi kesempatan mereka juga untuk menguasai ke area Lord tanpa adanya upaya kontes karena Poisonnya juga di screening balik Om. Ya benar, bahkan diganggu nih kan sekarang. Ini Retri. dipaksa buat pakai di purple. Dia pakai retri. Free Ya. Om. Ya, dipaksa memang untuk pakai retri yang sama daripada gak dapat purple. Sebuah pertimbangan pastinya. Agak sulit untuk bisa mendekat ke Lord tadi. Dan lagi Geek, mereka melejit dengan sangat jauh. Dengan difference dari goldnya, dengan gameplay yang berbeda juga yang dibawakan. Ini gameplay sama dan konsisten yang didapatkan dari game pertama. Masih dibawa juga sampai dengan game yang kedua sekarang untuk Geek. Dan mereka nggak perlu nunggu untuk Lordnya ya, karena mereka punya balik untuk kembali memaksakan adanya Purify mungkin kalau memang mau sudah ready. Tapi so far kita melihat maybe masih belum ready untuk Purify-nya. Bisa jadi akan ditabrak nanti. Harusnya ya. Walaupun sekarang modal Berserker Fury juga udah ada untuk maybe. Cuman keadaannya kayaknya susah banget nih untuk delivering damage. Ya, jangan lupa itu single target ya. Iya. Kalau opsi dia, bukan yang area. Udah gitu butuh waktu kan, karena dia damage per Bener. second. Bukan yang langsung nge-burst atau... Tapi lumayan berat sekarang ya buat Dewa. Radiannya jadi, masalahnya ini akan membuat seorang Gops akan lebih kuat lagi di depan sana. Informasi yang telah didapatkan di mana Lord standby. Langsung ada serangan Slave. Tapi nampaknya Purify terhadap Celson dari seorang Okta berhasil dihantar oleh para pasukan dari tim Dewa. Mereka mencoba untuk bertahan dan point terlalu sakit damage yang telah diberikan. Jangan lupakan Kenziski memiliki stack Sky Piston yang cukup tinggi di depan sana. Damage sedikit demi sedikit Kin tidak bisa menahan dengan cukup lama. Sky Piston dan bahkan satu hit. Kin meledak. Itu dia yang harus disampaikan. Okta tidak Purify masuk ke dalam dengan para pasukan dari tim Geek. Mereka menghindari teknologi chance yang diberikan untuk Puenza. Kehilangan double kill. Pasukan dari tim Dewa di depan mata. Fokus ke arah PES. Gak boleh apapun terjadi. Dan bahkan ini Pancana. The King Slayer is back. Menutup dengan Maniac. Ini baru namanya Geek Fam. 76% menampar 6 caster yang bertugas. Ini baru Geek Fam bro. Mari kita sambut. Tapi telat The dia King comebacknya. Slayer is back. Geek Fam. Ya Geek nih masih gini Geek kuatnya. Fam berhasil Teman- untuk kembali menunjukkan Lama banget baru bagaimana kayak gini. keganasan mereka. Baru 2-0 gini mainnya bukan rapi, untuk Dewa seperti apa flawless, prediksi kita rap, semua. apa. Tapi Geek yang hadir Apa dengan namanya, kembalinya perang juga rapi, nggak Kalea ada dari Meloiski draft Ya. aneh, yang nggak menjadi ada ujung tombak. ini. Ya ini Dan dia bagus ya, gameplay memang. yang memang harus dicari konsistennya. Nah, Dewa tinggal Mereka sudah konsisten dapatkan lagi sekarang, aja. tapi ini minggu yang ke-7 dan mereka harus tetap Tinggi aja. mempertahankan Untuk hal match tersebut. yang pertama. Nanti kita lanjut di Akhirnya match yang setelah kedua ya. menunggu berminggu-minggu setelah minggu